Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran dasar-dasar perbankan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Munihatul Ulia dari 10 Akuntansi 2. Sekolah saya adalah SMK Negeri Darul Ulum Muncar. Pertama yang akan saya bahas adalah moneter atau keuangan. Uang adalah alat pembayaran yang sah dan digunakan oleh masyarakat umum dan keberadaannya diatur oleh undang-undang. Di Indonesia awalnya menggunakan sistem barter atau tukar-menukar, tetapi semakin lama barter semakin merugikan masyarakat, karena jika barter, masyarakat tidak dapat menentukan suatu nilai dari suatu barang atau tidak bisa menyeimbangkan kedua barang tersebut, harganya atau nilai barangnya sama atau tidak. Yang kedua adalah jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ada 3. Yang pertama berdasarkan bahan baku. Berdasarkan bahan baku, uang dibagi menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam ini berasal dari logam, sedangkan uang kertas berasal dari kertas. Yang kedua berdasarkan lembaganya. Berdasarkan lembaganya, uang juga dibagi menjadi 2, uang kartal dan uang giral. Uang kartal ini dibagi lagi menjadi 2, menjadi uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral berupa cek atau uang yang dalam bentuk simpanan giro. Yang ketiga adalah berdasarkan nilainya. Berdasarkan nilainya, uang dibagi menjadi 2, nilai penuh dan nilai tidak penuh. Nilai penuh ini nilai uang sama dengan nilai nominal, sedangkan tidak penuh nilai uang lebih besar daripada nilai nominal. Yang selanjutnya adalah kriteria uang. Yang pertama, diterima secara umum. Maksudnya di sini adalah masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan dapat menerima uang tersebut. Jadi uang itu sah menjadi alat untuk jual beli. Yang kedua adalah cognizability atau diketahui secara umum. Maksudnya di sini adalah masyarakat mengetahui nilai dari suatu uang tersebut, bahwa uang tersebut benar-benar dikeluarkan untuk dijadikan suatu alat pembayaran. Yang ketiga adalah stability of value atau nilai uang. Jadi nilai uang ini masyarakat tahu bahwa nilai uang tersebut stabil dan nilai uang itu sama dalam suatu wilayah. Yang keempat adalah elasticity of supply atau ketersediaan uang memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat. Jadi di sini uang harus memenuhi perekonomian masyarakat agar masyarakat mampu mensejahterakan hidupnya. Yang kelima adalah portability atau mudah dibawa. Jadi uang ini harus menjadi barang yang mudah dibawa dan tidak terlalu berat. Yang selanjutnya adalah durability atau dijaga nilai fisiknya. Jadi di sini jika suatu uang itu rusak atau cacat, maka nilai fisiknya akan berkurang. Yang terakhir adalah divisibility atau dicetak untuk transaksi jual beli. Jadi di sini uang memang dikhususkan untuk transaksi jual beli. Jadi fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai suatu barang.
Yang selanjutnya adalah sistem moneter di Indonesia. Ada 3 pelaku utama dalam sistem moneter Indonesia. Yang pertama adalah Otoritas Moneter atau Bank Indonesia. Bank Indonesia ini adalah sumber terciptanya uang yang beredar dan melakukan penawaran uang kartal yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan. Yang kedua adalah lembaga keuangan, bisa bank dan non-bank. Nah, di sini lembaga keuangan tersebut menawarkan dan menyalurkan dana ke masyarakat atau produsen. Yang ketiga, masyarakat atau rumah tangga, produsen dan konsumen. Di sini masyarakat membutuhkan pinjaman dana ataupun menghimpun dana ke dalam bank untuk dijadikan suatu modal dan suatu alokasi pendapatan. Kesimpulan sejarah bank di daratan Eropa dimulai pada tahun 2000 sebelum Masehi dan pada zaman Babilonia atau yang disebut dengan Temples of Babylonia. Dalam hal ini jasa perbankannya menawarkan memberikan pinjaman emas atau perak dengan suku bunga 20%. Pada abad ke-16 dimulai kegiatan perbankan di Inggris, Belanda, dan Belgia. Jenis kegiatannya yaitu menerima titipan emas atau perak. Jadi pada zaman dahulu, bank dikenal sebagai tempat penukaran mata uang atau perdagangan falas yang dilakukan di kerajaan-kerajaan dan akhirnya berkembang hingga sekarang dengan berbagai jenis layanan. Yang selanjutnya adalah bank di Indonesia. Bank adalah tempat yang kegiatan utamanya menghimpun dana, menyalurkan dana dari masyarakat, dan melakukan pelayanan jasa lainnya atau payment point. Yang pertama adalah kegiatan bank umum. Kegiatan bank umum adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Simpanan tabungan ini penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan menggunakan slip penabungan, ATM atau kwitansi. Sedangkan simpanan giro ini adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau biliet giro. Sedangkan simpanan deposito adalah simpanan jangka waktu. Maksudnya di sini adalah ada perjanjian antara nasabah dengan bank bahwa penarikan uang itu ditentukan oleh kedua belah pihak dan apabila belum jatuh tempo ditarik maka akan dikenakan sanksi atau denda. Yang kedua adalah menyalurkan dana atau lending. Yang pertama, melalui kredit investasi. Melalui kredit investasi ini kredit ini diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal dalam bentuk. Yang selanjutnya adalah bank di Indonesia. Bank adalah tempat yang kegiatan utamanya menghimpun dana, menyalurkan dana dari masyarakat, dan melakukan pelayanan jasa bank lainnya. Kegiatan bank umum meliputi menghimpun dana atau funding dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito. Simpanan tabungan ini penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan penarikannya menggunakan slip tabungan, ATM ataupun kwitansi. Sedangkan simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dilakukan menggunakan cek atau biliet giro. Sedangkan simpanan deposito adalah simpanan jangka waktu. Maksudnya di sini adalah ada perjanjian antara nasabah dengan bank bahwa penarikan uang tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Apabila sebelum jatuh tempo uang tersebut ditarik, maka akan dikenakan sanksi. Yang kedua, menyalurkan dana atau lending. Menyalurkan dana ini melalui kredit investasi atau kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal dengan jangka waktu yang relatif panjang atau di atas 1 tahun. Contoh kredit ini adalah kredit untuk pembangunan pabrik. Yang kedua adalah kredit modal kerja atau KMK. Kredit ini digunakan untuk modal usaha dan berjangka waktu relatif pendek, yakni kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah kredit untuk membeli bahan baku. Yang selanjutnya adalah kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini adalah kredit yang diberikan kepada pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas dan memperbesar kegiatan perdagangannya. Contohnya adalah kredit untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para supir atau agen. Yang selanjutnya adalah kredit produktif. Kredit produktif adalah kredit yang dapat diberikan berupa investasi, modal kerja ataupun perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali, sehingga pengembalian kredit yang diharapkan berasal dari hasil usaha yang diberikan atau yang dibiayai. Yang selanjutnya adalah kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini adalah kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi atau keperluan rumah tangga. Yang selanjutnya adalah kredit profesi. Kredit profesi ini adalah kredit yang diberikan kepada seseorang atau kalangan yang profesional dengan nama lain seseorang seperti dosen, dokter, dan pengacara, dan sebagainya. Yang ketiga, jasa bank lainnya atau payment point. Yang pertama adalah transfer. Transfer ini adalah jasa pengiriman uang. Jasa ini bisa dalam kota ataupun antar kota, provinsi, dan sebagainya. Apabila dalam antar negara, maka bisa dilakukan dengan bank devisa. Yang kedua adalah clearing. Clearing ini adalah jasa layanan penagih warkat dari dalam kota. Pengiriman jasa ini pun membutuhkan waktu 1 jam, maksudnya 1 hari. Yang ketiga adalah inkaso. Inkaso di sini adalah jasa penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek, biliet giro dalam luar kota yang membutuhkan waktu 1 minggu atau 1 bulan. Yang keempat adalah safe deposit box atau jasa penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga. Jadi di sini bank menyediakan safe deposit box untuk seseorang yang ingin menyimpan surat-surat berharganya. Yang selanjutnya adalah kegiatan bank perkreditan rakyat. Yang pertama adalah menghimpun dana melalui tabungan dan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana melalui kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan. Larangan yang tidak boleh dilakukan BPR adalah menerima simpanan giro, mengikuti clearing, mengikuti kegiatan perdagangan falas, dan melakukan kegiatan perasuransian. Lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan yaitu suatu lembaga yang dalam operasi sehari-hariannya menjalankan jasa di bidang keuangan, yaitu berupa perantara atau lembaga intermediasi antara pihak yang surplus dana atau kelebihan dana
kepada pihak yang defisit dana atau kekurangan dana, baik itu dalam sektor rumah tangga, sektor industri, maupun sektor swasta. Peran lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan yaitu sebagai pengalih aset. Maksudnya di sini adalah lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar. Dalam artian lembaga keuangan menyalurkan kredit ke masyarakat yang dananya diperoleh dari tabungan masyarakat. Yang kedua adalah likuiditas. Likuiditas ini maksudnya adalah sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan uang, bisa mengambil tabungannya ataupun meminjam dana kepada bank dengan mudah dicairkan. Yang ketiga adalah alokasi pendapatan. Masyarakat yang berpenghasilan tinggi akan berpikir orientasi ke depan untuk melakukan investasi, tabungan, asuransi, deposito, program pensiun, dan lain-lain. Yang keempat adalah transaksi. Maksudnya di sini adalah bank menyediakan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter. Perbedaan lembaga keuangan, bank dan non-bank. Kegiatan menghimpun dana. Yang pertama adalah bank. Secara langsung, bank menghimpun dana dalam bentuk simpanan, tabungan, giro, deposito, dan secara tidak langsung dalam bentuk surat-surat berharga. Sedangkan dalam non-bank tidak ada penghimpunan dana secara langsung, tetapi secara tidak langsung idem atau sama dengan lembaga keuangan bank. Yang kedua adalah penyaluran dana. Dalam penyaluran dana ini, bank memberikan dananya untuk tujuan modal investasi dan konsumsi pribadi yang diberikan kepada badan usaha dan pribadi untuk jangka waktu pendek, menengah, panjang. Sedangkan lembaga non-bank diberikan untuk tujuan investasi dan diberikan kepada terutama badan usaha untuk jangka waktu menengah dan panjang. Perbankan. Usaha perbankan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Fungsi perbankan yaitu agent of trust atau kepercayaan, agent of development atau pembangun perekonomian bangsa, dan agent of service yaitu pemberian layanan jasa perbankan lainnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.